Proyek jalan tol yang tengah dibangun di Minahasa Utara roboh. Sejumlah pekerja dikabarkan tertimbun material. Upaya evakuasi korban masih terus dilakukan. Jalan tol roboh pukul 15 sore waktu setempat. Saat insiden terjadi, tercatat ada 21 orang yang tengah bekerja. Sebanyak 19 pekerja berhasil menyelamatkan diri. Dan hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak kontraktor dan kepolisian. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari robohnya jalan tol di Manado, kita telah terhubung dengan Kepala Basarnas Sulawesi Utara, Muhammad Arifin. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Mbak Asri. Iya, seperti apa kondisi evakuasi hingga saat ini? Yang sudah terevakuasi satu orang, tadi sekitar jam 5 kurang 15 menit, satu orang terevakuasi dengan selamat. Kemudian yang dua ini masih dalam proses kita membuka akses mengevakuasi. Oke, jadi masih ada 2 orang pekerja yang belum terevakuasi ya? Iya, ini proses kita membuka akses untuk mengevakuasi karena reruntuhan dari cor-coran ini. Oke, apa saja kesulitan dalam proses evakuasi ini? Posisi korban 2 orang ini terjepit scaffolding, penahan ya, jadi terjepit duanya karena cor-coran ini ambruk. Kesulitannya sekarang kita lagi membuka akses, motong besi beton, kemudian yang cor-coran yang tertimbun kita gali dan kita drill keluar baru menuju akses. Ya, bisa diceritakan Pak kronologi kejadian dari robohnya jalan tol ini? Kronologinya laporan dari PTWK ke Basarnas bahwa pada saat pengecoran tiba-tiba runtuh cor-coran tersebut. Sudah ditemukan apa penyebab runtuhnya dari cor-coran tersebut? Penyebabnya itu adalah pihak teknis dari PTWK, Mbak. Ya. Oke, sudah ada pernyataan dari PTWK sendiri terkait runtuhnya cor-coran tersebut? Belum ada pernyataan. Kita Basarnas adalah cara mengevakuasi, tujuan mengevakuasi korban yang terjepit di scaffolding ini. Tadi kendalanya adalah posisi dari 2 pekerja yang sulit untuk dievakuasi menjadi kendala dari evakuasi ini. Apa saja yang dibutuhkan untuk mengevakuasi supaya lebih cepat? Kita sekarang secara manual, Mbak. Jadi takut yang di bawah bagian scaffolding yang sudah roboh ini karena beban cor-coran ini runtuh, takut tambah runtuh akan mendapatkan kesulitan kita untuk mengevakuasi. Jadi harus secara manual dibuka jalurnya untuk kita motong ya, masih membuka jalur. Baik. Bisa kira-kira diperkirakan waktu untuk mencapai posisi dari 2 pekerja tersebut berapa lama, Pak? Ini kita sudah menggali kurang lebih 1 meter lagi campuran cor-coran ini. Mudah-mudahan lebih cepat, lebih bagus ini. Oke, 1 meter sudah digali. Kira yang harus butuh digali lagi masih berapa jauh? 1 meter lagi. Oke, 1 meter lagi. Iya. Apa saja, Pak? Yang 1 korban sudah dievakuasi, apakah ada pernyataan dari yang pekerja yang telah terevakuasi tersebut saat kronologi jatuhnya, robohnya dari cor-coran jalan tol? Korban yang sudah terevakuasi selamat kita rumah sakit Lembeang, jadi masih mengalami shock, kami belum bisa menanyakan. Iya. Butuh perawatan apa saja, Pak, dan sudah dilarikan ke rumah sakit? Nanti dari pihak medis, Pak, dari pihak medis itu. Coba yang ini, satu yang ini, 0852. Dari proses evakuasi ini, tim apa saja, Pak, yang ikut membantu dari proses evakuasi robohnya jalan tol? Iya, proses evakuasi ini ada dari Basarnas sendiri, dari Polres Minahasa Utara, Brimob,
Kodim, ya, TNI Polri bergabung plus dengan karyawan PT Wika. Ya. Diakui atau Polda. Oke. Kira-kira untuk menggali 1 meter menuju pekerja. Baik. Mohon maaf saudara, kita terputus dengan Muhammad Arifin, Kepala Basarnas Sulawesi Utara. Kami akan terus mengupdate informasi dari Manado terkait robohnya jalan tol. Gambar yang Anda lihat saat ini adalah gambar proses evakuasi dari salah satu pekerja yang telah berhasil dievakuasi, yang sebelumnya berada di bawah reruntuhan material. Dan proyek jalan tol yang tengah dibangun di Minahasa Utara ini roboh sekitar pukul 15 waktu setempat. Dikabarkan tiga pekerja tertimbun material dan 2 diantaranya masih dalam proses evakuasi. Posisi yang sulit di reruntuhan di bawah material masih menjadi kendala dari Basarnas untuk mengevakuasi 2 pekerja tersebut, sehingga harus menunggu proses evakuasi dapat dijalankan. Informasi dari Manado sekaligus menutup berita utama hari ini. Anda dapat menyaksikan video-video liputan kami di kompas.tv atau siaran langsung kami di kompas.tv/live. Saya Astrid Wibisono undur diri. Terima kasih. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih Anda telah menyaksikan berita utama. Didukung oleh Kompas TV, Rumah Pilkada, Rumah Indonesia. Kompas Update dipersembahkan oleh Polisiland. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Aris Wanagali. Saudara, proyek jalan tol yang tengah dibangun di Minahasa Utara roboh. Sejumlah pekerja dikabarkan tertimbun material. Upaya evakuasi korban masih terus dilakukan. Jalan tol roboh pukul 15 waktu setempat. Saat insiden terjadi, tercatat ada 21 pekerja yang tengah bekerja. Sementara itu sebanyak 19 pekerja lainnya berhasil menyelamatkan diri. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak kontraktor dan juga kepolisian terkait kejadian ini.